Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Amelia S. dari Pendidikan Matematika semester 5 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang E pangkat AT. Nah, di mana ada beberapa bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada definisi, kemudian yang kedua ada perhitungan E pangkat AT, kemudian ada contoh soal. Langsung saja kita masuk ke definisi. Definisi E pangkat AT. Untuk matriks persegi A, E pangkat AT sama dengan I tambah I per 1 faktorial kali A kali T tambah I per 2 faktorial kali A kuadrat kali T kuadrat sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga I per N faktorial kali A pangkat N kali I pangkat N dengan tak hingga konvergen untuk setiap A dan T sehingga E pangkat AT didefinisikan untuk setiap matriks persegi. Nah, kemudian kita akan masuk ke perhitungan E pangkat AT. Nah, ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama, teorema 16.1 yang isinya, seperti di gambar, ini adalah teoremanya, di mana merupakan fungsi-fungsi dari T yang harus ditentukan untuk setiap A. Contoh, ketika A memiliki 2 baris dan 2 kolom, maka N-nya sama dengan 2, sehingga E pangkat AT sama dengan alfa 1 kali A kali T tambah alfa 0 kali identitas. Ketika A memiliki 3 baris dan 3 kolom, maka N-nya sama dengan 3, sehingga E pangkat AT sama dengan alfa 2 kali A kuadrat kali T kuadrat tambah alfa 1 kali A kali T tambah alfa 0 kali identitas. Kemudian yang kedua ada teorema 16.2. Nah, seperti ini bentuk teoremanya, bisa dibaca sendiri. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Nah, misal E pangkat AT untuk A sama dengan matriks A sama dengan 1, 1, 9, 1. Nah, karena matriksnya ini berordo 2 kali 2, maka N-nya sama dengan 2. Jadi, kita untuk menentukan kita harus menentukan persamaannya, persamaan E pangkat AT. Nah, untuk menentukannya kita menggunakan teorema 16.1. Nah, ini alfa 1 kali A kali T tambah alfa 0 kali identitas. Kemudian kita inikan aja, substitusikan. Kita masukkan A-nya tadi ini diganti sama matriks A, kemudian I-nya diganti dengan matriks identitas. Nah, kemudian dikalikan. Dikalikan nih dapat hasilnya nih. Kemudian dijumlahkan seperti penjumlahan matriks biasa dan dapat hasilnya E pangkat AT sama dengan matriks alfa 1 kali T tambah alfa 0. Kemudian alfa 1 kali T, kemudian 9 alfa 1 kali T, kemudian alfa 1 T tambah alfa 0. Nah, sebenarnya ini udah nilai E pangkat AT. Jadi ini termasuk nilai E pangkat AT. Kita sudah menemukannya. Tapi karena ada konstanta di sini, jadi kita harus cari nilainya, yaitu nilai dari konstantanya itu yaitu lambda alfa 1 sama alfa 0. Nah, untuk mencarinya kita harus caranya itu kita harus mencari nilai karakteristik dari A kali T.
Nah, untuk mencari nilai karakteristik dari A kali T, kita itu harus mendeterminankan. Tapi sebelum itu kita harus cari dulu nilai A kali T-nya. Nah, A kali T, ini A-nya ini matriks A yang tadi, kemudian dikalikan T, ini hasilnya. Jadi ini hasil dari A kali T, matriks AT. Kemudian kita cari nilai karakteristiknya dengan menggunakan persamaan karakteristik. Nah, tapi kita cari dulu ini nilai AT kurang lambda I-nya. Jadi kita cari, tadi kan AT-nya ini seperti yang di atas, matriksnya kita letakkan dikurang sama lambda I, ini matriks identitas. Kemudian dapatlah hasilnya AT kurang lambda I sama dengan T kurang lambda T 9T T kurang lambda. Nah, kemudian kita cari determinannya. Nah, determinannya tadi kan rumusnya udah ada di atas, bisa kita lihat. Nah, kemudian kita masukkan nilainya seperti ini. T kurang ini kan tadi determinannya A kali T kurang lambda I. Sudah kita dapat ininya, tinggal kita determinankan. Kita determinankan, kita masukkan kan dalam bentuk nih, persamaan seperti ini. Sudah kita masukkan, terus kita kalikan seperti biasa. Kalikan seperti biasa, jadi T kuadrat kurang 2 lambda T tambah lambda kuadrat kurang 9T sama dengan ini. Kemudian nanti dapat hasilnya seperti ini. Hasil akhirnya lambda kuadrat kurang 2T lambda kurang 8T kuadrat. Kemudian kita faktorkan min 2 sama min 8-nya. Kita faktorkan, dapatnya itu seperti ini. Lambda kurang 4T, lambda tambah 2T. Jadi lambdanya kita dapat 4T dan min 2T. Kemudian kita gunakan teorema 16.2 ini yang baru, karena tadi ordonya itu 2 kali 2, jadi rumus yang digunakan tuh yang ini. Alfa 1 kali lambda 1 tambah alfa 0. Ini kita susun persamaannya seperti ini. Tadi kan sudah kita temukan lambdanya kan 4T. Kita masukkan E, kita ganti AT-nya E, ganti jadi pangkat 4T. Sama dengan lambda 1, nih alfa 1-nya kita ganti jadi lambda 1-nya kita ganti jadi 4T tambah alfa 0. Kita masukkan nih seperti ini persamaannya. Kemudian yang min 2T juga sama. Pangkat AT-nya tadi, AT-nya diganti dengan min 2T. Baru sama dengan alfa 1-nya letakkan, kemudian lambda 1-nya diganti min 2T, kemudian tambah ini sama seperti ini, sama dengan 0. Lambda alfa 0. Nah, ini persamaannya. Kemudian seperti biasa, karena kita kan tujuannya untuk mencari lambda 0 dan lambda alfa 0 dan alfa 1. Jadi kita untuk mencarinya kita harus mengeliminasi persamaannya. Nah, ini bisa langsung dieliminasi. Dapat hasilnya seperti ini. Nah, kita temukan lambda 1-nya. Lambda 1-nya sama dengan 1/6T kali E pangkat 4T kurang E pangkat 2T. Nah, kita sudah menemukan alfa 1-nya. Kemudian kita substitusikan ke persamaan yang tadi. Terserah mau pakai persamaan yang pertama atau yang kedua. Kalau saya memakai persamaan yang pertama. Nih.
Ya udah kita substitusikan aja langsung. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi dapat alfa nolnya dengan 1/3 kali E pangkat 4T kurang 2E pangkat 4T. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa di-share juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.